Pengembangan diri adalah pedang bermata dua. Dan ini alasannya. Di zaman sekarang, zaman yang semuanya berkembang sangat cepat, semua diharuskan untuk lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, lebih kuat, lebih baik. Terutama juga kalau kita melihat di sosial media, di mana di situ banyak banget input-input yang masuk dari luar yang menyeakan-kan bahwa kalau kita nggak mulai detik ini juga untuk mengembangkan diri, kita akan jauh ketinggalan. Di satu sisi itu ada baiknya, tapi di sisi lain ada resikonya. Kenapa? Karena pengembangan diri tidak selalu berarti baik. Di mata gua ada pengembangan diri yang tidak sehat dan ada juga pengembangan diri yang sehat. Di mana bedanya? Pengembangan diri yang tidak sehat adalah proses pengembangan diri yang semata-mata sebagai reaksi dari rasa yang tadi udah gua jelasin. Rasa takut akan ketinggalan, rasa keharusan untuk bisa hidup di dunia ini, rasa takut kekurangan, rasa iri karena orang lain berada di level yang lain dan kita ngerasa diri kita itu nggak cukup the way we are, seperti kita seperti apa adanya. Pengembangan diri yang sehat berdasarkan dari basis atau dari pondasi yang lain. Dasar dari pengembangan diri yang sehat adalah keinginan untuk menjadi versi diri yang terbaik. Sampai sekarang mungkin masih terdengar abu-abu. Mungkin menjadi versi diri yang terbaik pun bisa menjadi alasan pengembangan diri yang tetap tidak sehat. Jadi, ada satu langkah yang harus kita lakukan sebelum kita mulai quest atau perjuangan untuk mengembangkan diri kita menjadi versi kita yang paling baik. Dan satu langkah ini adalah langkah yang menentukan apakah pondasinya adalah pondasi yang sehat atau pondasi yang tidak sehat. Di sini langkah yang gue maksud adalah menerima diri sendiri. Mungkin itu masih terdengar abu-abu lagi. Apa sih sebenarnya arti dari menerima diri sendiri itu? Dan bukannya kalau kita menerima diri kita seperti apa adanya, akan ada resiko untuk menjadi malas dan tidak ingin berusaha untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Di sini gue pengen ngejelasin arti dari menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah nyata di mana kita menyadari bahwa kita tidak harus melakukan apa-apa untuk pantas dicintai.
kita tidak harus melakukan apa-apa untuk memiliki nilai hidup yang sama dengan semua manusia lainnya. Kita tidak harus melakukan apa-apa hanya dengan eksistensi kita di dunia ini saja. Kita sudah punya derajat yang sama. Semua human race, semua ras manusia. Kita semua berbeda-beda, tapi kita semua satu derajat. Dan derajat tidak ada hubungannya dengan materi atau status di sosial, di society. Kita harus sadarin itu bahwa derajat dan kepantasan kita untuk dicintai itu tidak bersyarat. Nilai kita sebagai manusia itu tidak harus diraih terlebih dahulu, melainkan itu adalah apa yang sudah kita punya berdasarkan dari eksistensi kita di dunia ini. Di saat kita menerima diri kita dengan apa adanya, dengan segala kelebihan dan segala kekurangan yang kita punya, kita menerima diri kita. Kita tidak berpikir, wah, saya harus bisa menjadi lebih baik dulu, baru saya patut untuk dicintai. Baru saya adalah manusia yang penuh, manusia yang utuh. Kita tidak lagi mengejar versi diri kita di masa depan, melainkan di sini dan sekarang kita cukup apa adanya. Kita mencintai diri kita tanpa syarat. Kita sadari kita pun juga patut untuk dicintai tanpa syarat. Dan kita pun harus mencintai sesama manusia kita tanpa syarat. Setelah kita melakukan satu step ini, apapun keputusan kita setelahnya akan berdasarkan oleh pondasi yang baik. Kalau kita mengambil keputusan untuk mengembangkan diri kita, untuk mengasah diri kita sebagai rasa terima kasih akan satu hidup yang kita punya ini, dan kita ingin memaksimalkan potensi hidup kita, maka proses pengembangan dirinya akan berdasarkan oleh pondasi yang sehat dan tidak lagi mengharapkan sesuatu di masa depan dan mencemooh atau melupakan masa kini dan sekarang. Melainkan saya cukup di sini dan sekarang. Dan pun saya mengambil keputusan untuk menjadi versi diri saya yang lebih baik, itu semua dikarenakan karena saya ingin meras lemon ini yang saya punya. Saya ingin memaksimalkan potensi diri saya di dalam satu hidup ini yang saya punya, sebagai rasa syukur bahwa saya sudah punya kesempatan hidup satu hidup ini yang saya punya. Jadi teman-teman, channel kita pun namanya adalah Asah Diri. Kami pun percaya bahwa kita sebaiknya berusaha untuk menjadi versi diri kita yang paling baik.
Karena kalau tidak, itu bagaikan sebuah kesempatan yang dibuang sia-sia. Tapi di sini gua pengen banget mengajak kalian untuk tunggu dulu sejenak. Sebelum langsung ngebut memulai untuk mengasah diri, ambil waktu sejenak, amati diri kalian sendiri. Mengerti diri kalian sendiri, kenalin diri kalian sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan terima diri kalian di versi hari ini dan saat ini. Sayangi diri kalian tanpa syarat. Cintai diri kalian tanpa syarat. Setelah itu terjadi, baru deh kita masuk ke quest, ke pertarungan selanjutnya, ke perjuangan selanjutnya untuk menjadi versi diri kita yang paling baik. Terima kasih yang udah dengerin video ini. Semoga kamu suka video ini. Bisa klik like dan juga subscribe ke channel kita. Semua pikiran yang muncul ke permukaan bisa teman-teman tulis juga di kolom komentar. Thank you dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.